Bagaimana Yesus memulai sebuah pengajaran? Kita akan melihat bagaimana sih cara-caranya yang dilakukan oleh Yesus ketika dia memulai sebuah pembukaan dalam dia mengajar, mengkhotbah kepada orang-orang yang lain. Ketika kita masuk di dalam perenungan ini, Yesus tuh seringkali memulai pengajaran dan khotbahnya dengan cara yang sangat efektif, relevan, menyentuh hati. Dan kita akan melihat bagian-bagian tersebut seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Mari kita melihat di dalam kitab Matius 5 tentang khotbah di bukit. Yesus mulai mengidentifikasi khotbahnya dengan selalu berkata ucapan bahagia. Ini sangat mengejutkan para pendengar karena kebahagiaan itu selalu dikaitkan dengan kesukaan, kekayaan, sesuatu yang berlebih. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus berkatakan sebaliknya. Dia berbicara tentang kemiskinan, duka cita, kesengsaraan. Dia langsung menggugah hati dan membalikkan nilai-nilai duniawi. Ini pembukaan yang begitu sangat menantang, tapi sekaligus pembukaan yang menyentuh batin. Ada sebuah kontroversi di situ. Ada sebuah perbandingan di situ yang Tuhan sendiri ajar. Yang kedua, di situ mulai memunculkan tentang misalnya pembukaan tentang pengajaran menabur. Matius pasal yang ke-13. Yesus memulainya dengan sebuah kisah yang sederhana. Kisah yang visual, tetapi mudah dimengerti oleh masyarakat pada waktu itu. Pembukaan yang dia gunakan membawa sebuah pengertian yang begitu sangat relevan bagi mereka. Dia mulai menyesuaikan pendekatannya dengan sebuah konteks budaya dan juga dengan kehidupan pendengar. Yang pada waktu itu adalah masyarakat agraris. Tahu betul apa yang sedang dia bicarakan, tahu betul orangnya yang mendengarkan. Berbeda lagi ketika Yesus ada di kitab Lukas pasal yang kedua. Ketika ia ada pada bait Allah. Ketika Yesus masih kecil. Dia mulai menggunakan pendekatan secara dialogis. Dia memberi contoh khotbah yang bisa dimulai dengan sebuah pertanyaan, percakapan yang membangkitkan ingin rasa, keingintahuan. Rasa keingintahuan ini dilahirkan dan biasanya dengan sebuah pertanyaan retoris yang menjadi sebuah pertanyaan tentang kehidupan kita. Tujuan hidup untuk apa? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus menjadi sebuah perjawaban di dalam pergumulan tengah-tengah khotbah kita. Yang isinya, yang pergumulan itu ada dan dijawab di dalam isi khotbah kita. Berbeda lagi ketika dia sedang mengajarkan tentang perumpamaan domba yang hilang. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jika ia kehilangan seekor di antara? Yesus ingin mengundang sebuah empati. Tetapi dia ingin melibatkan semua jemaat. Dia ingin membawa sebuah pertanyaan yang relevan, yang membumi kepada pendengarnya, supaya pendengarnya itu mulai bertanya, mulai tahu, dan mulai terjawab. Nah, rekan-rekan hamba Tuhan, pertanyaan-pertanyaan yang Yesus juga lakukan, juga ada dia menggunakan atau mengutip kitab suci.
Jadi pembukaan sebuah khotbah jangan sungkan kalau kita mulai menggunakan pembukaan kitab suci. Seperti tentang Tuhan Yesus ada di sinagoga di Nazaret, Lukas pasal yang keempat. Yesus mulai dengan membaca kitab suci, lalu menyatakan pemenuhan di dalam dirinya. Sifat yang Kristusentris, penuh otoritas, dan langsung kepada inti pesan utama sebuah pengajaran akan membawa khotbah itu menjadi menarik. Ternyata kita tahu betul bahwa Tuhan Yesus tidak langsung mengajar, tetapi dia menggunakan cara, metode pembukaan supaya ada makna yang baik ketika mengantarkan sebuah pembukaan itu di dalam sebuah kota yang kita lakukan. Kiranya kita mulai memilih yang mana? Menggunakan sebuah pertanyaan retoris, kisah, sebuah perasaan penasaran, atau ingin mengundang langsung jemaat atau Kristusentris. Dan bagian-bagian itu sudah kita bahas di video-video kita, bagaimana menyusun sebuah pembukaan yang efektif. Mencari sebuah sumber yang efektif di dalam sebuah pola menyusun sebuah kota. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.